أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa hadir dalam acara bedah buku karya Ustadz Farid Ahmad Uqbah MA, Hidup Hanya Sekali, Jangan Salah Jalan. Ya, sebenarnya membedah buku ini mestinya bukan saya ya, tetapi orang luar ya. Kalau sama-sama temen ya, apalagi teman dekat, apalagi bawahannya, itu cenderung lisan ini kaku, tidak bisa terucap sedikit pun. Tetapi walaupun begitu, saya berusaha sekuat mungkin untuk menata hati. Karena hidup ini hanya sekali, jangan salah jalan. Hadirin rahimakumullah, beliau Ustadz Farid Ahmad Uqbah sudah dengan menggebu-gebu dan semangat, memang begitu tabiat beliau. Kalau tidak semangat, bukan Ustadz Farid Ahmad Uqbah. Tetapi ya, itu harus diimbangi dengan lemah lembut, kalem. Itu mungkin ya yang saya sampaikan ya. Kalau semangat dengan semangat nggak lucu ya, tapi semangat dengan lemah lembut itu pas ya. Hadirin rahimakumullah, pertama saya membaca buku ini ketika saya diberi buku ini dari salah satu pembantu dekatnya Ustadz Farid. Nah, beliau menyampaikan bukunya apa kekurangannya. Beliau menjawab, tulisannya Ahmad Farid Uqbah kecil, padahal orangnya besar. Tulisannya kecil. Nah, ini apa namanya, penerbit ini sepertinya kurang menghargai dikit. Ya, mestinya kalau orangnya besar, tulisannya besar. Kalau saya kecil, tulisannya kecil nggak apa-apa. Tulisannya besar, orangnya besar, tulisannya kecil. Nah, ini salah satu masukan dari pembantu dekatnya Ustadz Farid, dan saya melihat memang terlalu kecil, nggak bisa dibaca ya. Kemudian ini sangat bagus sekali gambarnya karena ada bayang-bayangannya di situ ya. Ini termasuk ya suatu ilustrasi yang bagus karena berjalan supaya tidak salah, ini digambarkan dengan orang yang berjalan, itu termasuk bagus ya. Judul dengan ilustrasi cocok. Kemudian bawahnya ini menarik sekali, berjuta-juta jiwa melalang buana mencari kebahagiaan di pucuk-pucuk dunia, membuang harta, merebut tahta dan berburu wanita, namun kiranya terlupa bila bahagia di dalam dada. Sangat bagus sekali dan sangat mengesankan sekali buku ini. Barangkali para hadirin banyak beli buku ya, banyak mengembawa buku ini. Mungkin salah satu yang menarik adalah kata-kata di bawah ini. Cuma ketika saya melihat lengkapnya pada halaman 50 ya, ada kata-kata yang saya kurang paham ya. Halaman 50 akhir itu memang itu dinukil dari halaman 50 ya. Itu ada kata-kata tambahan yang tidak disebut di awal buku, di cover ini, yaitu dengan iman dan takwa sejatinya, bukan durhaka dengannya.
itu saya kurang paham. Ya. Dengan iman dan takwa sejatinya itu kembali kepada siapa? Apakah sejati takwa atau sejati iman? Itu satu. Kemudian bukan durhaka dengannya, dengan durhaka dengan takwa atau durhaka dengan iman. Nah ini kata-katanya ini dua-duanya sejatinya bukan durhaka dengannya ini nanti dari Ustaz Farid perlu ada penjelasan karena saya agak rancu di dalam memahaminya. Ya, mudah-mudahan beliau jelaskan. Ya. Hadirin rahimakumullah, secara umum ya buku ini bagus. Ya. Secara khusus nanti dulu. Ya. Ya, kita bicara umum-umum dulu. Ya. Secara umum bagus dan saya sangat senang ketika diberitahu bahwa Ustadz Farid itu membuat buku atau menulis buku. Ya, saya dapat informasi agak terakhir. Ya. Kenapa senang? Karena Ustadz Farid ini kan sudah lama ya melalang buana. Bahkan disebutkan di akhir ini penulis adalah seorang ustadz dan dai yang memiliki kapasitas ilmu yang cukup bagus serta pengalaman dakwah yang sangat luas. Berbagai kegiatan dakwah dan seminar baik dalam negeri maupun luar negeri telah beliau jalani. Nah, seperti ini kan berarti kan sudah berpengalaman, sudah banyak makan asam dan garam. Ya, saya tadi termasuk garamnya, beliau sayurnya. Makanya nanti kalau agak asin sedikit ya tidak apa-apalah karena garam ya. Nanti kata-kata saya mungkin agak asin dikit ya. Ya ini saya sangat senang, kenapa? Karena seorang dai yang sangat luas pengalamannya itu sayang ya kalau tidak ada karya tulisnya. Itu banyak, bukan saya, berjuta-juta orang itu menyayangkan kalau beliau tidak menulis. Ya. Maka setiap kesempatan ada kesempatan ya, kami atau saya pribadi mengharapkan beliau agar bisa menulis. Memang ada beberapa tulisan beliau tapi berserakan, termasuk beliau dengan Bapak Hartono Ahmad Jais, tapi juga itu bukunya juga kurang terawat sehingga tidak dipublikasikan kepada orang banyak. Ya, makanya di sini dengan terbit buku dengan cetakan yang cukup bagus dengan kertas yang agak ringan, ini saya ikut gembira karena harapan saya dan harapan teman-teman yang lain alhamdulillah terwujud, beliau menulis buku. Ya, dan alhamdulillah tadi beliau sebelum naik ini bicara dengan saya ini sebagai untuk sarana dakwah. Alhamdulillah dengan adanya buku ini kita bertemu di sini. Ya. Kemudian karena beliau adalah seorang dai yang sudah berpengalaman hampir berapa puluh negara, saya tidak bisa terhitung lagi berapa puluh negara beliau pernah mampir, kecuali satu Mesir. Ini ya kekurangan beliau. Saya lama di Mesir, beliau belum pernah mengunjungi Mesir. Nah, suatu ketika mudah-mudahan beliau bisa mengunjungi Mesir. Ya. Nah ini, makanya kita harapkan, saya berharap dari buku ini sebenarnya, ya, kalau mukadimahnya pengalaman seorang dai yang melalang, berjalan kemana-mana, ya, kemudian pergi ke luar negeri, mengadakan seminar-seminar, bahkan sering diundang ke luar negeri. Sebenarnya harapan saya buku ini isinya tentang pengalaman-pengalaman beliau, ya, catatan-catatan pribadi, dan bukan dalam arti nostalgia, tetapi pelajaran-pelajaran apa selama beliau puluhan tahun melalang buana di luar dan dalam negeri itu. Kita kan nggak tahu, jarang mengikuti. Cuma sekali saya bersama beliau ke luar negeri ketika ke Sudan menghadiri seminar tentang Syiah. Selain itu jarang berdua. Oleh karena itu kita harapkan, saya pribadi juga berharap itu pengalaman-pengalaman selama puluhan tahun itu apa yang dihasilkan ditulis dalam buku. Ya, bertemu dengan fulan, kemudian ada pelajaran-pelajaran masalah akidah, masalah syariah, masalah apa saja pelajaran kehidupan. Karena pengalaman itu juga guru yang terbaik. Ya. Bukan saja lewat buku tulis, bukan lewat nukilan-nukilan dari buku-buku, tapi juga dari pengalaman. Justru yang jarang itu pengalaman. Nah, belajarlah
pengalaman dari orang-orang yang sudah berhasil. Kata para ulama, tasyabbahu bil kirami fa illam takunu mislahum fa inna tasyabbaha bihim falahu. Menyerupai-nyerupailah, dekat-dekatlah, ikut-ikutlah kepada orang-orang yang sudah berhasil. Walaupun kamu tidak seperti mereka. Karena kalau kita ikut-ikutan, kita ikut dekat-dekat dengan mereka, dengan pengalaman-pengalaman mereka, kamu akan mencapai kesuksesan. Nah, sekarang kalau seandainya Ustadz Farid sudah berpengalaman kemana-mana, itu harus atau kami harapkan dibukukan di dalam atau ditulis dalam buku, biar orang-orang lain generasi selanjutnya itu mengambil pengalaman-pengalaman yang berharga itu. Nanti kalau nggak ditulis hilang, khawatir hilang. Ya. Baru 1 tahun aja bisa hilang, bagaimana berpuluh-puluh tahun? Maka kelebihannya para wartawan itu, mereka menulis apa yang dilihat dalam buku. Dan kadang-kadang pengalaman-pengalaman, tulisan-tulisan yang berbentuk cerita atau dokumentasi, dengan sebuah perjalanan hidup itu kadang-kadang justru malah mengesankan dan berbahaya. Yang sering dibedah oleh Ustadz Farid sendiri tentang buku orang Syiah, ya, kenapa aku menjadi Syiah? Ya, itu kan pengalaman-pengalaman walaupun dibuat-buat, tetapi kan kalau pengalaman hidup seandainya benar, itu kan menyesatkan banyak orang. Coba kalau Ustadz Farid menulis kenapa saya menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan itu akan diikuti banyak orang. Itu pengalaman-pengalaman kenapa beliau kok dulunya ya yang pernah sekolah di Libya, kemudian menunggu perpustakaan puluhan tahun lamanya, kemudian menjadi imam masjid di Australia dan seterusnya, kemudian menjadi seorang Ustadz Ahmad Farid Uqbah. Itu kan pengalaman-pengalaman yang bisa diambil pelajarannya oleh teman-temannya dan oleh murid-muridnya dan oleh masyarakat umum. Nah, ini yang kita harapkan, bukan sekedar tulisan-tulisan lepas, tetapi juga pengalaman-pengalaman itu. Dan itu sangat berharga sekali karena pengalaman-pengalaman itu tidak bisa didapat di buku lain. Kalau teori-teori banyak bisa dikejar di buku-buku yang lebih lengkap. Ya, itu harapan saya dan harapan banyak orang. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman pribadi beliau dalam dakwah, ya, itu bisa ditulis, mudah-mudahan dalam buku dakwah komprehensif dan holistik itu bisa dituangkan walaupun berapa persen. Ini harapan kami. Ketiga, saya teringat dengan perkataan seorang ulama besar, Abu Ismail Al-Ansari, dan perkataan ini saya nukilkan dan saya tulis ulang dalam buku saya yang terakhir, ya, yang kelima, yaitu halal haram dalam pernikahan. Walaupun nanti ada buku yang keenam, halal haram di dalam jual beli. Dan ketika saya membaca buku ini, ada judul Hidup Sekali Jangan Salah Jalan, saya terinspirasi loh. Buku ini membuat inspirasi. Apa inspirasinya? Saya akan membuat buku juga judulnya Hidup Hanya Sekali, Hiduplah yang Bahagia. Hidup hanya sekali, hiduplah yang bahagia. Bahan-bahannya sudah saya kumpulkan. Tapi mungkin enggak akan kita dibedah sendiri aja. Yaitu saya terinspirasi dengan bukunya, buku beliau ini. Kemudian saya juga menemukan satu kutip kecil yang saya bawa dari Mesir, bukunya Wasail Al-Hayah As-Sa'idah, karangannya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya, itu mungkin kita kembangkan menjadi hidup hanya sekali, hiduplah yang bahagia. Ya, kita juga akan kita singgung nanti dalam pembahasan bedah buku selanjutnya. Ya. Kemudian, ya, tadi saya teruskan, Abu Ismail Al-Ansari mengatakan dalam mukadimah itu, seorang ahli hadis itu, seorang ahli hadis di sini mencakup ya ulama-ulama, para dai dan seterusnya, aktivis. Seorang ahli hadis itu hendaknya berjalan dengan cepat. Kalau jalan itu cepat, jangan jalan itu keluntak-kelintik seperti pengangguran, nggak ada pekerjaan. Kalau jalan itu cepat, alhamdulillah Ustadz Farid kalau jalan cepat, alhamdulillah sesuai dengan nasihatnya. Kalau jalan cepat dikejar susah. Tapi kalau naik motor susah, itu susah dilacak, kata beliau sendiri. Kenapa kalau naik motor susah dilacak katanya? Susah, jalannya cepat.
Kenapa seorang ahli hadis, seorang dai harus jalannya cepat? Karena kalau jalan lamban, buang-buang waktu. Maka kalau bisa, kalau jalan itu lewat tol, itu lebih cepat lagi Ustaz, saya usulkan. Ya, kalau nggak lewat tol itu masih macet. Ya. Kecuali kalau tol dalam kota itu naik motor, kalau tol luar kota naik mobil. Itu cepat. Kenapa cepat? Dengan cepat itu waktu tidak tersita, sehingga bisa menulis, sehingga bisa membaca, sehingga bisa berkarya. Nah, makanya jalannya cepat. Nah, kalau milih jalan yang jarak tempuh 30 menit, yang 1 15 menit, pilih yang lebih masjid, walaupun harus bayar, tidak masalah. Yang penting waktu saya tidak terbuang, karena waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Yang kedua, hendaknya kalau dia membaca cepat, ya, karena kalau orang ya buku itu kan banyak sekali hari ini, ribuan buku di PDF itu, di internet di PDF itu ribuan buku, belum di perpustakaan-perpustakaan, ya, belum kita harus ya mengikuti terbitan-terbitan baru, buku terjemahan-terjemahan sangat banyak sekali. Kalau kita bacanya lamban, susah. Buku ini bisa diselesaikan dalam waktu 10 menit, 15 menit, iya. Bahkan 3 menit bisa, judul dan daftar isinya saja. Lah itu sudah cukup. Kan ada itu cara membaca buku cepat itu. Baca judulnya, kemudian siapa pengarangnya, kalau sudah tahu tipenya, jadi bisa ada gambaran, kemudian daftar isinya, ya. Kemudian judul-judul di dalamnya, depan, bawah, belakang, selesai. Tidak harus dibaca satu persatu, kurang pekerjaan itu. Inti-intinya saja. Apalagi kalau banyak pengulangan. Saya lihat di sini ada beberapa pengulangan yang nanti akan saya sebutkan. Ya. Jadi seorang ahli hadis itu harus banyak jalannya cepat, ya. Membacanya cepat membaca, karena harus waktunya sangat sedikit, sedang buku yang dikuasai harus banyak. Maka termasuk pesantren tinggal Islam ini, ya, mahasiswanya dituntut membaca cepat. Dalam 2 tahun harus menyelesaikan seluruh buku maktabah. Itu kalau tidak bisa membaca cepat, dia akan ketinggalan. Ya. Ketiga, kalau membaca cepat, nulisnya cepat. Kalau nulis itu harus cepat. Menulis ini perlu banyak bacaan. Apakah bacaan buku, apakah bacaan terhadap kehidupan sehari-hari. Mungkin dalam ini Ustaz Farid banyak cenderung untuk bacaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengalaman, walaupun di sini juga banyak bacaan-bacaan dari buku. Tapi di sini saya lihat lebih banyak pada pengalaman, walaupun tadi pengalamannya tidak dituangkan di dalam tulisan tersebut. Nah, untuk bisa mencapai kecepatan menulis itu harus cepat membaca, karena itu buku butuh faroje, buku referensi. Kecepatan menulis, makanya menulis itu kalau pada saat ini menulis itu ada macam-macam, ada prosa, ada lirik, ada novel, ada buku ilmiah, ada buku populer. Lah saya nilai ini buku populer. Ya, ini buku populer, artinya buku yang ditulis secara cepat, ya, untuk mengejar deadline atau kajian-kajian yang memang isinya PowerPoint. Jadi poin-poinnya saja ini. Sebagaimana disampaikan oleh sebagian besar yang saya temui, itu memang poin-poinnya saja buku ini. Maka tadi Ustaz Farid juga menyatakan nanti perlu dirinci lagi, karena saya lihat juga poin-poin saja, tidak rinciannya tidak begitu mendetail. Nah, ada juga buku ilmiah, sifatnya ilmiah itu sangat mendetail sekali, butuh ketajaman dalam berpikir, butuh referensi yang banyak. Nah, itu butuh waktu lagi, itu butuh bertahun-tahun. Di Mesir itu untuk menyelesaikan doktor itu paling cepat itu 4 tahun, hanya nulis 1 buku. Banyak yang 7 tahun, 10 tahun, jarang yang bisa 1 tahun atau 2 tahun. Ya, mungkin faktor konsentrasi dan faktor-faktor yang lain. Artinya karena dalam tulisan ilmiah itu butuh referensi ilmiah yang bisa ditanggungjawabkan. Lain dengan buku populer. Ya, buku populer itu bisa cerita, bisa pengalaman pribadi, bisa penulisan secara global seperti ini, tulisan secara global. Ini jauh lebih cepat, cara nulis buku seperti ini lebih cepat dibanding kalau menulis secara ilmiah dan mendetail. Ya. Oleh karena itu para ulama dulu, kenapa
Seorang ahli hadis harus cepat membaca, cepat berjalan, cepat membaca dan cepat menulis. Ada seorang ulama menambahnya dengan apa? Cepat makan, cepat dalam makan. Ada 4 berarti ya. Jadi seorang dai, seorang aktivis, seorang ulama itu harus 4 ini. Cepat berjalan, cepat membaca, cepat dalam berjalan, cepat dalam membaca, cepat dalam menulis dan cepat dalam makan. Makan tuh jangan lama-lama, menghabiskan waktu. Makan gerah. Gerah itu banyak apa? Banyak durinya. Nah, makan kacang itu nggak selesai-selesai itu. Makanya para ulama dulu ya, ketika kenapa sih umur ulama itu sebentar? Imam Nawawi 45 tahun sudah meninggal dunia. Ya, saya kurang dikit lah ya. Saya 40 tahun, dulu 45 tahun. Itu sudah menghasilkan karya yang sangat banyak sekali. Sampai kita belum membaca semuanya, padahal cuma membaca. Kenapa? Salah satunya karena ya, beliau itu dalam makan itu cepat. Ya. Ngirit waktu, sampai beliau itu dalam sehari itu 12 pelajaran beliau belajar. Bahkan dalam suatu cerita diriwayatkan bahwa beliau itu membeli ikan. Ya. Karena sibuknya 12 jam pelajaran, ngikuti kajian-kajian 12 jam, pulangnya meringkes lagi, sampai 3 hari lupa bahwa dia itu beli ikan. Itu thalabul ilmi yang benar kayak begitu. Kadang-kadang makan tuh lupa. Kalau seandainya makan pun cepet. Ya. Ibnu Ukail, salah seorang ulama besar dari madhab Hanabilah, pengikut Imam Ahmad, itu kalau makan roti, ada roti saya misalkan ya, ada roti yang kering kayak gini, biar tahu isi di dalamnya. Ada roti yang kayak begini, roti yang kayak begini, ada roti kayak begini, ada roti kayak begini. Ibnu Ukail, seorang ulama besar, kalau bisa kita tiru, karena tadi saya sampaikan tasyabbahu bil kirami fa illam takunu mislam, ikut-ikutlah sama bagaimana orang-orang besar itu berbuat. Ini milih mana yang paling cepat masuk dalam perut. Ini jelas lama, seret lagi. Ini nggak dimakan oleh Ukail, seret. Ya nanti silakan ya makan siapa. Ini juga agak lama karena harus buka dulu. Ya paling 3 ini, ya 3 ini paling cepat mana nanti kita pilih lah. Ya. Itu supaya apa? Jarak antara makan roti yang kering harus minum terus dengan makan sekali langsung masuk perut, itu dimanfaatkan untuk membaca ayat Quran 5 ayat, 1 lembar 2 lembar. Itu rahasia kenapa mereka walaupun umurnya sedikit tapi karyanya banyak, mengambil waktu-waktu jeda-jeda kayak begini. Ya, sehingga biasa mereka membuat karya yang sangat besar sekali, padahal mereka manusia biasa seperti sekarang. Umpamanya ini ada ulama lagi, ya kakeknya Ibnu Taimiyah, Majid Ibnu Taimiyah, maaf, kalau wah ini kan pengalaman perlu ini ustadz itu kalau ditulis pengalaman ketika bagaimana? Ini ulama kalau ditulis, ya Indonesia adalah muridnya, beliau itu kalau gitu kan di Thailand itu kan buang-buang waktu, itu lama banget keluarnya, habis sembelit. Kalau sembelit itu minum jahe. Lah itu caranya bagian supaya tidak buang waktu. Apakah baca Al-Quran sambil nggak boleh, bedah buku sambil nggak boleh, tapi caranya anaknya, temennya atau saudaranya suruh baca buku itu dari luar keras-keras. Bismillahirrahmanirrahim, bab ke-6, arti itiba'ur rasul qala ta'ala. Jadi dia ambil itu dengar. Ya sekarang bolehlah pakai tape itu sambil pakai heads itu taruh di sini ya sambil ya, tapi jangan bacaan Al-Qur'an. Tapi apalah gitu ya yang tidak ada Al-Qur'annya. Itu dibaca dari luar. Sehingga ketika selesai 5 halaman selesai juga. Luar biasa mereka. Sekarang nggak usah susah-susah mencari orang yang baca itu, tinggal setel tape, tinggal setel radio. Sayangnya kita belum punya radio.
Oh, kok cepet banget sih? Masih 10 menit. Ini baru pembukaan. Ya, pakai radio macam-macam. Nah, itu pokoknya dan seterusnya baca sendiri. Ya. Begitulah seterusnya nanti karena waktunya sudah habis. Ya. Artinya apa? Bahwa bisa saja siapa saja walaupun sibuk bagaimanapun juga. Maka saya harapkan Ustaz Farid walaupun sibuk ngajur kemana-mana sempatkan nulis bagaimana caranya lah. Maka saya harapkan umpamanya sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama Timur Tengah yang Ustaz Farid sendiri pernah talaki sama beliau, nggak usah saya sebutkan di sini. Ya. Sangat produktif sekali di dalam menulis, tulisannya sampai 80 buku sampai 90 buku sekarang. Beliau diberi hadiah satu buku yang sangat besar. Ya. Saya ceritanya dapatnya bukan dari Ustaz Farid, dari orang lain yang muridnya lain. Ketika beliau ke Indonesia mengatakan, ya Syekh, kenapa Anda bisa menulis sebanyak ini padahal Anda sibuk? Dia mengatakan, saya menulis itu di mobil, ya, mau nulisnya ketika pergi dan pulang kantor. Beliau mengajar sebagai salah satu dosen di Timur Tengah. Itu kerjaannya ketika pulang pergi kantor itu selesai satu buku, selesai 2 buku, ya. Apakah nulisnya dengan laptop atau dengan tangan saya nggak tahu. Yang jelas beliau menulis, yang jelas beliau nggak nyopir, artinya punya sopir pribadi. Artinya beliau menyiapkan buku-buku di mobilnya dan seterusnya. Lah kenapa yang seperti ini tidak kita tiru? Umpamanya yang punya kelebihan, yang punya waktu dan sebagainya, kita mencari waktu-waktu yang seperti ini. Ya. Hadirin rahimakumullah, ini Abu Ismail Al-Ansari, ya, seorang ulama besar yang menyarankan kita agar memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin, sampai makan disingkat, jalan disingkat, bahkan membaca dipercepat. Bahkan ketika bekerja pada suatu hal kalau bisa sambil memanfaatkan waktu itu untuk ilmu dan menulis. Subhanallah. Kalau kita ceritakan sangat susah, tidak akan cukup waktunya. Nanti silahkan baca dalam buku yang insya Allah ke-7 atau berapa. Saya sedang menyusun tentang meniti tangga-tangga kesuksesan. Ya, itu mungkin kalau saya prediksi buku yang ke-7. Ya. Itu salah satu isinya adalah bahtera para ulama. Bagaimana para ulama itu menulis buku dengan cepat. Ya. Hadirin rahimakumullah, itu muqaddimah. Adapun secara rinci pada bab 1, ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa beliau menulisnya secara global, tidak banyak dirinci. Padahal yang membaca bukan saja orang umum, juga para ustadz yang memerlukan dan haus terhadap rincian-rincian ilmu yang ada. Ya. Pada halaman 4, ya, pada halaman 4 benar, itu ada namanya meninggalkan syubhat dan makruh. Ya. Sebelum ayat itu, syubhat itu di sini hanya disebutkan tentang lisan. Maka sebenarnya judul agar hidup lebih bermakna, kalau saya boleh mengusulkan, sebenarnya ini rincian kepada penjagaan lisan. Coba nanti bisa dibaca dari sampai akhir, itu penekanannya pada penjagaan lisan. Nah, itu maka judulnya kalau bisa dipaskan dengan isinya. Ya. Pada syubhat itu bukan sekedar pada lisan, tetapi pada pikiran. Ada namanya fitnatus syubhat wa fitnatus syahwat. Lisan itu bisa masuk pada fitnatus syahwat. Kalau syubhat itu pada pikiran, aliran sesat dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini banyak ayat-ayat, banyak sekali ayat di sini, tapi tanpa diberi keterangan bagaimana tafsirnya. Padahal beliau menulis pada halaman 87, ya, tentang perkataan Ibnu Rajab. Umpamanya Ibnu Rajab mengatakan, ya, pada halaman 58 ya. Loh, salah lagi, nulisnya nggak pas. Ya, nanti kita cari, tadi saya salah nulis 87 atau sudah saya coret tadi ngikuti Ustaz Farid, ya. Jadi Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, pernah menulis di dalam buku Fadlu Ilmu Salaf Alal Khalaf bahwasanya ilmu yang paling baik, kalau nanti dibantu Ustaz Farid, ilmu yang paling baik adalah ilmu tentang tafsir Al-Qur'an dan syarah hadis serta perkataan para ulama, halal dan haram serta perkataan para ulama. Nah, ya maaf,
belum ketemu ya, nanti kita temukan. Nah itu ternyata di sini banyak ayat-ayat Al-Quran yang ditulis Ustadz Farid, tetapi tidak diterangkan tafsirnya, tidak diterangkan syarah hadisnya. Nah ini terlalu global, maka perlu nanti dirinci. Contoh yang lain secara singkat karena waktunya sempit, pada halaman 11 umpamanya disebutkan ayat tentang doluman jahula yang disebutkan oleh beliau, doluman jahula, ya itu satu saja dari Ibnu Abbas arti amanat, itu pun tidak ditulis referensinya. Padahal kita kepengen tahu makna doluman jahula yang diterangkan Ustadz Farid tadi itu dari mana. Umpamanya penafsiran dolum itu apa, jahul itu apa. Dari buku-buku tafsir sangat banyak sekali, cuma di sini nggak disebutkan. Nah itu kan sayang sekali ya. Kalau disebutkan bahwa makna dolum begini, makna jahul seperti ini sangat bagus sekali. Walaupun tadi sudah diterangkan bahwa dolum di sini adalah maksudnya orang-orang yang melampaui batas. Kalau menurut saya ini adalah orang-orang Yahudi, persis dengan dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu adalah doluman jahula. Ya, dolum adalah orang-orang yang pintar tapi melampaui batas, orang-orang Yahudi. Jahula adalah orang-orang yang sesat, orang-orang Nasara yang semangat tapi nggak punya ilmu, maka jahul. Itulah sebenarnya inti dari Al-Quran itu, doluman jahula, manusia ini zalim, punya ilmu tapi melampaui batas. Orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang Islam yang ikuti cara-cara orang Yahudi. Dan jahula adalah orang-orang Nasrani yang semangat saja tapi tanpa bekal ilmu. Nah ini perlu diterangkan lebih jauh ya. Kemudian pada halaman 19 itu ayat-ayat tentang ilmu ya, sangat banyak sekali, tapi tidak ada satupun atau sedikit ya, hanya terakhir itu yang ada keterangan dari para ulama. Mestinya kalau bisa diberi perkataan para ulama walaupun hanya satu ya dalam ayat-ayat itu. Halaman 20 halaman 20, innama yashaullaha min ibadihil ulama ya. Itu memang diterangkan itu adalah ulama, di situ ulama agama. Tetapi yang perlu ditambahkan bahwa hakikat ilmu itu takut. Banyak profesor doktor dalam bidang agama tapi tidak takut sama Allah. Maka perlu dipertajam bahwa maksud daripada ilmu ulama di sini bukan sekedar ulama yang hafal Al-Quran, bukan sekedar ulama syariah, tetapi maksud daripada innama yashaullaha min ibadil ulama adalah semua ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam kategori ayat ini. Ilmu yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu al-khasyah. Ilmu itu takut pada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini. Nah, ini perlu dipertajam lagi karena di sini tidak diterangkan secara mendetail. Ya, pada ayat 25 ya, umpamanya tentang sebab-sebab ya orang kolbu bisa rusak. Itu juga tidak diterangkan ayat-ayatnya, hanya nukil ayat sama hadis. Orang kan perlu keterangan dari mana ayat dan hadis itu wajudilahnya bagaimana. Nah ini kadang-kadang perlu ya kita memahami itu dari kalam para ulama. Nah ini perlu ditambah keterangannya dari para ulama. Halaman 35 secara cepat aja ya. Tentang apa ini? Ya, ini sebenarnya bagus sekali hadisnya ini. Hadis riwayat siapa ini? Riwayat Tohawi. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihal al mubtilin wa ta'wilil jahilin. Ada 3 golongan sesat ya, tahriful ghalin ya, apa ini artinya penyimpangan kelompok ekstrim, kelompok ahli batil, dan ketika takwilnya kelompok orang bodoh. Ini kalau diterangkan jadi satu buku ini ya, makanya kita harapkan Ustadz Farid bisa ngarang satu buku lagi nerangkan hadis ini. 3 golongan karena beliau termasuk spesialis dalam aliran sesat, maka aliran sesat itu diringkas dalam 3 hadis ini. Nah, kalau bisa beliau bisa mengarang satu buku khusus menerangkan hadis ini saja. Subhanallah, ini masukan ya. Kemudian halaman 37 beliau nulis tentang syarat syahadat yang 7. Syarat syahadat, kunci syahadat yang 7 ya. Cuma sayangnya lagi hanya disebut dalil-dalilnya tanpa dirinci, padahal kita perlu rincian yang lebih daripada sekedar ayat dan hadis saja ya. Kemudian halaman 47 ya.
tazkiyah dan penyimpangannya. Ya, ini tentang ayat ini perlu dirinci karena ayat ini juga sangat bagus sekali ya. Perlu diterangkan juga. 49 wanita ya. Ini juga pelamisan wanita kemudian sebenarnya tidak akan haus-haus terus. Tapi kadang-kadang begini, hanya sharing aja Ustaz. Kadang-kadang kalau di sini nafsu kepada wanita sebanyak-banyaknya dan secantik mungkin ya. Banyak wanita yang lemah imannya jatuh ke pangkuannya. Mestinya kan banyak laki-laki ya yang lemah jatuh ke pangkuan wanita itu, atau banyak wanita yang lemah jatuh ke pangkuan laki-laki, atau gimana itu ya? Nampaknya yang benar banyak laki-laki yang lemah jatuh ke pangkuan wanita yang cantik itu. Dia bagaikan orang yang minum air laut, semakin diminum semakin haus. Itu kadang-kadang, tapi kadang-kadang juga semakin minum semakin bosan. Bisa juga seperti itu. Jadi ya ini sharing aja ya. Makanya bisa juga seperti itu, juga seperti ini kan gitu. Ya. Ya, kemudian halaman 51. Ya, tinggal 5 menit. Halaman 51 ayat ya apa itu? 51. Waman amila sholihan. Ya, ini ayat ini termasuk yang dinukil oleh Syekh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam bukunya, nanti bisa dirujuk buku itu, dan Wasail Haya As-Sa'idah ya. Halaman 53 ini hadis sangat bagus sekali, hadis sangat panjang, permisalan, petunjuk dan ilmu yang diberikan kepadaku bagaikan air hujan yang turun ke bumi. Itu jadi orang yang belajar itu ada 4 golongan, 4 tingkatan dalam hadis ini, halaman 53 ini ya. Saya nggak bisa menerangkan satu-satu, keterbatasan waktu ya. Tapi kita harapkan ini Ustaz Farid bisa menerangkan. Ini para ulama menjelaskan tentang 4 golongan orang yang belajar itu dari hadis ini. Sangat bagus sekali hadis ini, permisalan, petunjuk dan ilmu yang diberikan kepada Allah kepadaku bagaikan air hujan yang turun ke bumi. Ini kalau bisa dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, ilmu geologi dan seterusnya, sangat indah sekali kalau hadis ini diterangkan. Mudah-mudahan beliau bisa mengarang buku khusus menerangkan hadis ini saja. Ya. Ya, ini harapan-harapan saja. PR-nya banyak Ustadz ya. Inilah garam yang asin. Ya. 58. Ya. Ya, termasuk tadi 58 itu apa? Ibnu Qayyim ini ya. Ini juga menerangkan tentang tentang kesyirikan dan sebagainya, itu sangat jelas sekali, cuma ini di sini tidak disebutkan referensinya. Kemudian halaman 65. Ini cepat saja, halaman 65. Ini apa ini? Ya, ini tuh bagus sekali. Ya. Summa awrasnal kitabal ladzi istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Diterangkan di sini alhamdulillah Ibnu Taimiyah menerangkan tentang maksud daripada ayat ini. Golongan orang mukmin yang 3 golongan, 3 tingkatan itu cuma di sini hanya disebutkan satu contoh, tapi sudah cukup, cuma perlu ditambah lagi dan disebutkan referensinya karena di situ tidak ada referensinya. Kemudian sudah mau terakhir halaman 19 halaman 75 tadi disebutkan tadi, ternyata ada penyeimbangan cinta kepada Allah. Jadi manusia itu cinta kepada Allah itu ada 2 sayap, dan ini perkataan para salaf. Di sini beliau tidak menyebutkan perkataan siapa, padahal saya sering mendengar beliau itu mengucapkan kata-kata salaf, ulama salaf itu dalam berbagai muhadharah. Sayangnya dalam buku ini malah nggak disebutkan. Mestinya dalam buku ini disebutkan. Oh, dalam ceramah saya disebutkan perkataan siapa, dalam buku ini tidak disebutkan. 2 sayap ya. Orang itu supaya cintanya benar, yaitu al-khauf war-raja, takut dan mengharap. Kalau orang tidak ada takut atau tidak ada mengharap, dia bisa kafir. Ya, maka di sini banyak juga dalil-dalilnya, termasuk dalil yang mestinya ada dalam buku ini itu ada pada halaman 19 ya. Halaman 19 itu mestinya ditaruh pada halaman 75. Karena di situ Allah SWT berfirman apa? Di situ amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima
yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ayat ini kalau ditafsirkan jadi satu buku. Maka kita harapkan Ustaz Farid bisa mengarang satu buku khusus ayat ini. Ya. Itu salah satu dalil khauf war roja. Dan salah satu dalil bahwa ilmu itu diamalkan. Nah, ini ayat ini disebutkan seperti itu. Ini salah satu dalil khauf dan roja. Ya. Begitu juga dalam surat Al-A'raf yang dibaca Ustaz Farid yang menyebabkan Syekh Sangkiti meninggal dunia tadi. Dalam surat Al-A'raf ayat 55, 56 itu ayatnya bagus sekali. Kalau bisa dikarang satu buku bisa itu, ya. Kita minta Ustaz Farid mengarang ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tam. Ada khauf wa tama. Takut dan mengharap. Itu satu sisi, harapan, rasa harap dan cemas, ya. Tetapi di sisi lain disebutkan di situ bahwa inti islah, inti reformasi itu dengan tauhid, dengan akidah menurut ayat ini. Dan orang yang syirik itu merusak menurut ayat ini. Maka Ustaz Farid insya Allah bisa menerangkan ayat ini dalam satu buku. Ya, terakhir sudah habis. Terakhir ayat maksud saya ini halaman 779 itu tentang cerita para sahabat bagaimana mencari ma'isyah. Artinya mencari ma'isyah itu nanti bisa dilihat dari karena berdagang, kemudian mandiri dan seterusnya. Itu salah satu inspirasi bisa dilihat dari surat Quraisy li ila fi Quraisyin ila fi rihlatas syita'i was shaif. Ya, di situ menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya karena mereka berdagang dari timur ke barat, tetapi mereka hendaknya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ bisnis termasuk kekuatan ekonomi. Ya, kemudian yang terakhir itu sejak tadi belum selesai, yaitu ada pengulangan, ya sudah ini nggak usah, pengulangan pada halaman 88 dengan halaman 12 itu hampir sama tentang ayat-ayat dan urutannya wallahu a'lam. Kalau sudah dikejar-kejar ini susah, ya. Tapi paling tidak buku ini cukup bagus, ya. Hanya saja masih global. Alangkah bagusnya lagi kalau nanti dirinci dengan kalam para ulama, kalam para salaf. Ya Ustaz Farid itu sudah banyak hafal. Oleh karena itu harapan kita dan harapan para jamaah semuanya bisa lebih berkreasi, lebih berkarya. Makanya kalau ada bedah buku satu ini insya Allah tiap bulan bedah buku Ustaz, ya. Insya Allah, ya. Tiap bulan terbit. Karena seorang dai itu harus menulis cepat, ya. Harus berjalan cepat, ya. Kalau bisa setiap bulan bisa terbit buku. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Oh ini halaman 50 Ustaz. Halaman 50 itu kan terusan daripada perkataan yang dinukil di cover ini. Halaman 50 itu kan nggak jelas itu. Domirnya kemana? Ya. Dengan iman dan takwa sejatinya, bukan durhaka dengannya. Oh, ini. Ya, barakallahu fikum ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pertama kami ucapkan kepada Dr. Zain jazakallahu khair atas apa yang disampaikan. Sebenarnya tadi disampaikan lebih banyak masukan. Kalaupun ada koreksi memang itu sebagai kelengkapan. Karena sudah ada rekaman, nanti insya Allah kita ambil rekamannya aja. Karena untuk sementara ini kita lebih fokus kepada beberapa poin yang ilmiah. Sebenarnya kalau dilihat buku ini, kan tadi saya sampaikan merupakan kumpulan makalah. Biasanya kita mengetahui motivasi apa kita menulis makalah itu. Kata orang Arab, idza urifa sabab zalal ajab. Kalau sesuatu sebab diketahui, oh berarti nggak asing lagi. Jadi ini sebenarnya makalah, karena makalah itu poin-pointer saja, pointer-pointer saja. Biasanya saya terangkan panjang lebar dalam pemaparan. Umpamanya tadi Dr. Zain menyampaikan tentang 7 hal yang berkaitan dengan syarat-syarat la ilaha illallah. Kan saya sampaikan secara global. Itu biasanya saya sampaikan satu tema tentang ilmu umpamanya, ilmu tentang Allah, ilmu tentang tauhid itu
dalam pertemuan, satu kali pertemuan 2 jam. Jadi kalau 7 hal materi itu kita sampaikan berarti 14 jam. Seperti tadi contohnya saya sampaikan tentang syarat la ilaha illallah itu adalah ilmu. Itu saya sampaikan dalam waktu pertemuan, seluruh pertemuan tadi itu. Itu pun tidak tersampaikan semuanya. Paling tidak 2 jam saya sampaikan itu. Itu pengalaman-pengalaman dari kajian-kajian yang kami sampaikan. Makanya hakikatnya ini lebih banyak merupakan ringkasan. Kemudian masalah referensi, memang buku ini banyak kritikan mana referensinya. Karena sebagian dikarang berdasarkan hafalan. Makanya kalau untuk satu buku ilmiah, tadi alhamdulillah beliau katakan populer, jadi belum sampai ilmiah betul, masih tingkatan populer, makanya perlu diperkaya dengan referensi. Nah mungkin dengan adanya mahasantri di Al-Islam ini bisa membantu nanti ungkapan-ungkapan ini referensinya dari mana saja. Meskipun ada sebagian saya hafal, umpamanya saya menyampaikan tentang perusak-perusak kalbu, ya perusak-perusak kalbu ini saya sampaikan dalil-dalilnya saja. Syekh Mustafa Al-Adabi dalam kitab Jami'u Ahkamin Nisa menyebutkan itu, poin-poin itu. Hanya kemudian saya sampaikan ringkasannya dan biasanya disampaikan penjelasan di dalam pemaparan. Begitu pula umpamanya hadis tentang yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluh yunfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ketika kita menyampaikan, memaparkan tentang aliran-aliran sesat, itu cenderung memang kita terangkan berbagai macam kesesatan itu disampaikan oleh Nabi, akar permasalahannya ya 3 poin itu. Nah, mungkin nanti memang rencana ada buku sendiri khusus mengungkap tentang aliran-aliran yang itu diringkas oleh Nabi dalam riwayat tadi itu. Jadi memang di sini adalah sifatnya ringkas. Adapun penjelasan ayat, penjelasan hadis yang membutuhkan referensi tafsir ataupun hadis-hadis dan syarh hadis oleh para ulama, tentunya itu akan membutuhkan buku yang agak tebal. Dan tentunya itu akan membutuhkan waktu lain yang memang perlu dikarang secara khusus sebagai tema buku, ya. Jadi ini sebatas lontaran-lontaran, paling tidak ini penyemangat, Ustaz. Ya, saya justru lebih semangat ketika keluar buku ini. Sebelum-sebelumnya kurang terlalu semangat untuk mengarang. Dengan ada buku ini sekarang udah mau menyiapkan buku berikutnya. Mudah-mudahan dengan harapan bisa bedah buku setiap bulan, luar biasa itu. Ya. Jazakallahu khair. Barangkali nanti yang kewalahan malah penerbitnya itu nanti. Karena modalnya harus banyak itu. Ala kulli hal barakallahu fikum, masukan-masukan sangat berharga. Kita terima kasih, jazakumullah khair. Adapun yang disampaikan tadi berkaitan dengan hal yang kurang dipahami. Sebenarnya ini berkaitan dengan ungkapan yang pendek, ya. Nya kembali kepada iman dan takwa. Seharusnya orang itu kalau dasar amalnya iman dan takwa, dia akan selamat. Tapi kalau kemudian tanpa iman dan takwa, pasti dia akan hancur. Mungkin perlu tambahan ungkapan yang bisa lebih difahamkan kepada pembaca. Ya ini mungkin terlalu pendek dan perlu penjelasan lebih dalam. Adapun tentang syubhat yang tadi disebutkan dalam kaitan dengan lisan, sebenarnya ungkapan lisan dan perbuatan itu sudah disebutkan, tetapi bisa dipahami bahwa dimaksud syubhat di sini hanya berkaitan dengan lisan saja. Sementara pada halaman 29 saya lebih terangkan tentang fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat saya sebutkan yaitu bentuknya kemusyrikan, bid'ah, dosa-dosa besar maupun kecil dan ajaran-ajaran yang sesat. Itu paling tidak penjelasan lebih jauh tentang kategori syubhat yang tidak hanya sebatas kaitan dengan lisan saja, tetapi juga kaitan dengan pemikiran dan ajaran-ajaran yang menyimpang itu. Ala kulli hal, ashkur Dr. Zain An-Najah atas yang disampaikan. Mudah-mudahan ini akan memperkaya nanti ke depan buat koreksi dan perbaikan. Karena ada koreksi kesalahan ilmiah, ada koreksi kekurangan di dalam menulis pendalaman terhadap karya ilmiah, dan insyaallah itu bisa menjadi penambahan di masa yang akan datang. Ala kulli hal, jazakumullah khair ala semua yang disampaikan tadi itu. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan beliau dan kita katakan sebagaimana Umar Khattab radhiyallahu anhu bahwa kita berterima kasih kepada orang yang menyampaikan kekurangan dan kelemahan kita, ya. Mudah-mudahan itu sebagai satu titik baik untuk terus kita mengoreksi diri kita, karena sebagaimana ulama-ulama yang terdahulu, kalau Anda menulis buku dan Anda puas dengan buku itu,
maka ketika Anda nanti membaca lagi akan ada kekurangan lagi. Kemudian dibaca lagi berikutnya akan ditambah kekurangan lagi. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengoreksi bukunya sampai 8 kali, masih juga ada kekurangan dan kesalahannya. Padahal dia tingkatan Imam Syafi'i. Kita masih jauh dari tingkatan itu kan. Apalagi kita, kalau nanti dibaca akan kurang lagi. Begitulah kenyataan manusia ini. Makanya aballahu illa kitabah, tidak ada kekurangan, tidak ada kesempurnaan manusia kecuali apa yang ada dalam Al-Qur'an, itulah kesempurnaan. Demikian saudara sekalian komentar sedikit dari saya. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan dalam tanya jawab. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustaz Bang. Demikianlah ujian atau sajian dari kedua kita, dan tentunya saya yakin para jamaah sudah ada menemukan pertanyaan yang kiranya sudah dibenarnya, dan kita ketahui bahwasanya waktu zuhur kurang lebih ada 10 jam lagi. Untuk itu saya mengundang kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan pertanyaannya, dan kesempatan kali ini saya akan hanya membuka satu termin, dan satu termin itu hanya terdiri dari 2 penanya saja. Alhamdulillah dari ibu-ibu sudah di bawah, silakan kalau bapak-bapak mau memberikan pertanyaan saya berikan kesempatan, kalau sebutkan nama, tempat, dan pada Ustaz siapa yang kita tujukan. Terima kasih. Ya, kepada Bapak silakan. Oh ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Tatkala Rasulullah SAW pulang dari peperangan yang sangat besar, yaitu dengan perang Badar, maka Rasulullah bersabda, "Ketahuilah saudara-saudara sekalian, sahabatku bahwa kita ini baru pulang dari peperangannya kecil, sedang perang itu banyak makan tujuan." Seperti tanya, perang apa lagi ya Rasulullah yang lebih besar dari perang Badar? Maka beliau menjawab adalah memerangi hawa nafsu. Banyak kalangan menyebutkan bahwa hadis ini palsu atau maudhu gitu saja ya. Bagaimana? Setelah saya membaca buku ini, Ustaz mencantumkan di halaman 114, yaitu berjihad dengan jihad menundukkan hawa nafsu memiliki 4 tahap. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kaitan hadis tadi dengan yang Ustaz tulis ini? Itu aja Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih kepada para penanya. Kemudian insya Allah yang akan menjawab Ustaz Farid ya, yang akan menjawab adalah Ustaz Farid Ahmad Okbah. Kemudian yang pertanyaan kedua dari Ibu sudah saya sampaikan, mungkin kepada Ustaz Okbah silakan. Ya, barakallahu. Untuk pertanyaan dari ibu-ibu ini ada 2. Satu kritikan, satu pertanyaan. Kritikannya penjelasannya terlalu cepat. Nah, ini termasuk kelemahan saya ini. Ya, termasuk kalau ngomong didakta pun itu juga protes yang paling banyak, kritikan paling banyak, terlalu cepat. Nah, mudah-mudahan kalau sudah mencapai 50 tahun bisa lebih lebih slow, lebih tenang ngomongnya. Kadang-kadang sekalian materi yang ada di pikiran kita itu kelihatan terlalu banyak, sementara waktu yang dibutuhkan terbatas, sehingga mendorong kita untuk cepat menyelesaikan materi itu, sehingga melihat waktu yang terbatas akhirnya korbannya ngomongnya terlalu cepat. Padahal di banyak kesempatan saya bisa ngomong pelan itu. Kadang-kadang saya nyalain diri sendiri, kenapa sih kok terlalu cepat? Tapi kalau yang semangat itu, sampai ada pertanyaan di dakta itu SMS, Ustadz itu makan apa sih kalau ngomongnya semangat melulu gitu. Ya, barakallahu fikum. Itu juga bisa gen dan sebagainya. Yang jelas terlalu cepat. Yang kedua, acaranya agak membosankan. Nah, ini kan tadi udah diimbangi oleh Dr. Zen, banyak sepertinya tadi senyuman dan tertawa, itu keseimbangan sebetulnya kan. Tapi masih dianggap membosankan. Makanya kepuasan manusia tidak ada ukurannya. Ya. Jadi memang kepuasan manusia tidak ada ukurannya. Yang jelas kita usahakan semaksimal mungkin untuk bisa menarik yang ya itulah kemampuan kita. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu, bagaimana caranya agar kita konsisten dengan menjalankan Ahlussunnah wal Jamaah di tengah masyarakat seperti ini? Sekalian, istiqomah atau konsistensi itu memang
tadi disebutkan tentang dua penyimpangan manusia yang paling dasar adalah kedzaliman dan kebodohan. Hakikat kedzaliman oleh Rasulullah disebutkan sebagai personifikasi kaum Yahudi yang mereka tahu kebenaran tetapi tidak mau menjalankannya. Sementara representasi kebodohan ada kaum Nasara yang mau menjalankan tanpa ilmu. Kemudian Imam Malik dan Ibnu Sirin meringkaskan dari penjelasan para ulama terhadap ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yaitu mereka yang termurkai disebabkan punya ilmu tidak menjalankan, atau kemudian yang tersesat jalannya karena beramal tanpa ilmu, sebenarnya juga bisa terjadi dengan umat Islam. Beliau mengatakan man fasada min ulama'ina falahu shibun minal yahud wa man fasada min ubadina falahu shibun minan nasara. Apabila ada orang yang berilmu tetapi dia bejat, justru dia melanggar ilmunya, maka ada padanya cirinya orang Yahudi. Dan barang siapa yang kemudian beramal banyak seperti ahli ibadah tetapi tidak disertai dengan ilmu, maka itu ada padanya cirinya orang Nasara. Ya, dua kelompok inilah yang merusak Islam. Makanya inilah yang harus kemudian kita jauhi. Terus bagaimana cara kita untuk orang zalim kita cegah kezalimannya? Karena ketentuan Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Bantulah saudaramu yang zalim maupun yang terzalimi. Kalau terzalimi tahu bagaimana zalim, cegah dari kezalimannya. Makanya kalau ada ulama, ada ustadz, ada kiai, ternyata melanggar ilmunya, nasihati dia, cegah dia supaya tidak berlanjut. Karena zillatul alam. Kesalahan seorang ulama itu artinya kesalahan umat manusia. Itu luar biasa pengaruhnya. Nah, karenanya kemudian yang kedua yang bodoh, bagaimana bodoh kita ajari. Yang bodoh kita ajari supaya mereka menjadi mengerti. Makanya al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar itu diantara cara untuk kita menyadarkan orang di dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kebatilan. Kemudian cara lain juga, istiqomah ini lebih tekankannya awalnya pada diri sendiri. Nah, istilah istiqomah itu diterapkan oleh Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu, dan seterusnya. Nah, istiqamah di sini ditafsirkan oleh Abu Bakar dengan syirik. Ya, ditafsirkan oleh Umar Khattab dengan sikap yang tidak bunglon. Ya, pagi beda, siang beda, bersikap bunglon. Ya rughu raghana tha'lab, bersikap seperti musang. Itu tafsiran Umar Khattab terhadap istilah istiqamah. Kemudian tafsiran Utsman beda lagi. Istiqamah itu menegakkan kewajiban, meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian tafsiran Ali, begitu pula Ibn Abbas, bahwa segala perbuatan baik zahir maupun batin yang dijalankan sesuai dengan syariat Allah itulah istiqamah. Segala sesuatu yang melanggar baik itu zahir maupun batin, maka itu adalah merupakan pelanggaran terhadap istiqamah itu. Jadi istiqamah pengertiannya agak luas, dan yang jelas bahwa di dalam kita menjalankan Ahlussunnah wal Jamaah ini, teman Ahlussunnah wal Jamaah memang harus landasannya ilmu dan amal, dan itulah yang kemudian harus kita jaga terus menerus. Adapun pertanyaan langsung tadi bahwa perang Badar itu dianggap perang paling kecil dan perang terhadap hawa nafsu adalah perang yang besar. Sebenarnya hadis ini yang mempopulerkan adalah Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, dan kemudian Ihya Ulumuddin inilah buku yang sangat luas peredarannya di pesantren, di masjid-masjid Salim. Kemudian dipopulerkan oleh Sunan Gogronyo. Pada waktu terjadi penjajahan Belanda, Sunan Gogronyo mengambil tempat di Aceh dan sampai pernah menjadi imam di Masjid Baitur Rahim yang ada di Banda Aceh itu. Dialah yang mempopulerkan hadis yang dibawakan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, kami pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Al-Imam Al-Iraqi sebagai mukharrij hadis-hadis Ihya Ulumuddin, guru Imam Ibnu Hajar yang ahli hadis ini menyetapkan bahwa hadis Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar itu hadis riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang dhaif. Begitu Imam Al-Iraqi. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Auliyaur Rahman Al-Furqan baina Auliyaur Rahman wa Auliyash Syaitan menyebutkan komentar beliau terhadap hadis yang kemudian beredar di masyarakat, Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Beliau mengatakan hadis ini tidak ada asalnya. Kalau tidak ada asalnya berarti apa? Palsu. Sehingga karenanya hadis ini dinilai oleh beliau sebagai hadis yang palsu. Nah, terus kalau memang begitu, apa kaitannya dengan
penjelasan dalam buku ini yang halaman 116 bahwa jihad lawan hawa nafsu itu ada 4. Maknanya bahwa sebenarnya jihad perang Badar dialihkan dengan jihad melawan hawa nafsu itu adalah merupakan penyimpangan untuk mengatakan tidak perlu jihad dengan senjata itu, cukup jihad dengan hawa nafsu. Nah, ini bahaya sekali. Sementara penjelasan saya terhadap pengertian jihad terhadap hawa nafsu, dia bagian dari penjelasan jihad. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad ya, itu menjelaskan bahwa tahapan jihad sampai kepada jihad senjata itu ada 13 tahapannya. 4 tahapan tentang jihad terhadap hawa nafsu ya, baik kemudian mencari ilmu, mengamalkan ilmu, menyampaikan ilmu, bersabar di dalam proses semua itu, yaitu ada dalam surat Al-Asri. Itulah dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa jihad melawan hawa nafsu itu hakikatnya ada pada wal asri itu. Jadi sifatnya adalah dia bagian daripada jihad, bukan jihad secara keseluruhan. Sementara mereka yang menggunakan hadis yang tadi itu dikatakan lemah ataupun palsu, dimaksudkan untuk mengeliminasi jihad dari pengertian jihad secara utuh kepada jihad yang terbatas melawan hawa nafsu saja. Jelas itu keliru. Adapun jihad yang seutuhnya itulah yang ada di akhir surat Al-Hajj. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah kalian dengan jihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya juga menjelaskan panjang lebar proses jihad Rasulullah, yaitu melalui perjalanan jihad lawan hawa nafsu sampai jihad senjata. Itulah kemudian ada 13 tahapannya yang saya sebutkan dalam buku saya ini. Mudah-mudahan dengan jelas ini menjadi jelas bahwa kita bukan hanya sebatas menafikan hadis itu, tetapi justru menjelaskan secara utuh pengertian jihad. Karena di zaman sekarang upaya-upaya Amerika dan sebagainya untuk kemudian mendistorsi jihad dengan atas nama deradikalisasi atau dengan atas nama lainnya dimaksudkan untuk menghapuskan jihad sama sekali, dan jihad kemudian dibelokkan dengan pengertian jihad melawan hawa nafsu saja. Dan itu jelas pemahaman yang salah, dan itu semua berlawanan dengan konsep jihad menurut Al-Quran dan Sunnah. Karenanya kembali kepada yang tadi disebutkan 116 dari pengertian penjelasan daripada Zadul Ma'ad yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Semoga dengan penjelasan ini kita dapat memperoleh pengertian yang utuh. Meskipun dari buku ini belum terlalu utuh, insyaallah kita bisa lengkapi dalam kesempatan lain insyaallah. Qul qouli hadza astaghfirullah, mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Jazakumullahu khair. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.